Sekarang kita berada di ruangan guru. Di tempat inilah para guru pertama kali masuk dan mempersiapkan diri mereka sebelum mereka masuk ke dalam kelas untuk memulai KBM mereka. Tadi saya mengingat kembali kepada kita semua yang sudah ditugaskan supaya jangan terlalu cepat itu diisi. Pagi teman-teman. Hasil sosialisasi GTK 2018 di Denpasar, Bali pada Agustus awal 2018 itu ada satu dokumen yang sudah saya unggah di WA Group. Dokumen penting sekali tentang pembagian pengaturan sistem pengaturan waktu yang harus dilakukan oleh guru untuk sekarang untuk 37,5 jam. Sebelum pukul 6.30 kita harus sudah berada di lokasi sekolah ini. Lalu pelajaran usai pukul 13.45 dan aktivitas setelah pelajaran usai dari pukul 13.45 sampai dengan pukul 14.00 itu adalah penyerahan jurnal kegiatan harian kita setiap GTK ke bagian tata usaha untuk selanjutnya didokumentasikan dan diserahkan ke bagian ICT untuk pengambilan daftar hadir GTK online. Terima kasih atas perhatian. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Sebelum mengawali pelajaran, maka kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan limpahan rahmat dari Tuhan Allah SWT selalu membimbing kita dalam belajar. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas rahmat dan berkat yang melimpah yang Kau berikan kepada kami hingga pagi ini. Ya Tuhan, kami ingin memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau memberikan rahmat perlindungan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti dan mengetahui apa yang Guru jelaskan kepada kami. Namun kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, seperti biasanya saya melihat kebetulan saya sebagai wali kelas di sini, saya memeriksa keadaan kalian di kelas ini. Yang pertama, Agustinus Arci Herialpa, Angel Berta Melani, Titik Didi normal, air sebagai pelarut air, sebagai pelarut murni itu sama dengan 100 derajat Celcius. Sedangkan titik beku air sebagai pelarut murni itu adalah 0 derajat Celcius. Pada proses belajar mengajar, biasanya terdapat bervariasi metode, dan metode yang kami gunakan adalah inquiry dan resitasi. Pada metode inquiry, di sini guru menjelaskan materi yang diajarkan. Kemudian guru memberikan tugas kepada siswa untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Dan pada bagian akhir diikuti oleh metode resitasi. Di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan sendiri apa materi yang telah diajarkan oleh guru tadi. Ya, silakan mau bertanya. Ini pertanyaannya, mengapa titik didi pelarut lebih rendah dari titik didi larutan? Iya. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa titik beku larutan lebih rendah dari titik beku pelarut? Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ini berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Artinya, kalau kita lihat titik didih dan pelarut murni, apa
apabila dipanaskan maka tanpa halangan lautan tadi itu akan bisa segera menguap. Sedangkan dengan adanya zat terlarut maka dia akan menghambat Proses menguapkan. ya, menghambat molekul-molekul air sebagai pelarut murni untuk meninggalkan permukaan. Dengan demikian dibutuhkan energi yang lebih agar pelarut tadi bisa meninggalkan permukaan. Nah, energi lebih ini dikatakan sebagai kalor panas. Dengan demikian pasti titik didihnya akan lebih jelas. Hari ini kita membahas materi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Karena itu pada kelompok 4 saya silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial terdiri atas 6. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang sangat lama, dan biasanya merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya dan ada yang Selamat pagi, perkenalkan, saya Friska, saya dari jurusan IPS. Alasan saya masuk jurusan IPS karena di dalam jurusan IPS itu terdapat beberapa mata pelajaran peminatan seperti sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Seperti yang sedang dibahas sekarang yaitu tentang pelajaran sosiologi di mana suasana kelasnya yang begitu nyaman dan gurunya yang mudah diajak berdiskusi agar siswa-siswi mudah untuk belajar dan mengerti tentang materi yang sedang diajar. Pada umumnya, suatu perubahan dianggap sebagai perubahan cepat karena mengubah. Siapa kita? Sino! Siapa kita? Sino! We are Sinto, Sinto. We are Sinto, Sinto. Kita masuk di bab 2. Kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.2. Untuk kompetensi dasar 3.2 kita akan bicara tentang hal yang disebut dengan nama metabolisme. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang metabolisme. Lalu di metabolisme itu kompetensi dasar yang ada di papan sana itu kita akan bahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi metabolisme. Nanti ada enzim, lalu nanti ada yang namanya yang kemarin itu sesuai dengan pesanan kita. Anak semua sudah lihat di rumah ya? Sudah lihat kan? Sudah. Karena itu saya mau kasih tunjuk dulu kira-kira kalau kita bahas tentang metabolisme ini, kita mau bicara di sel itu di mana? Ini gambar, harap bisa dilihat dengan baik ya. Ini gambar tentang sebuah sel. Lokasi metabolismenya di mana? Kalau sel itu yang saya tunjuk adalah sel hewan, sel kita punya, maka metabolismenya akan terjadi pada nanti lokasi yang ini di luar sel ini, di luar dari inti sel ini namanya sitoplasma. Habis itu letakkan di bawah mikroskop, pelan-pelan saja, jangan sampai airnya kena mikroskop ya. Kalau sudah itu pasang ya penjepitnya biar tidak pindah-pindah. Sudah cukup. Ini gambar mulut daun stomata ya, bunga kana. Bagaimana bentuk stomatanya di daun kana ya? Coba kamu lihat lagi ya, kan lebih jelas kan? Dapat? Halo nak, selamat siang. Selamat siang. Oke, ini di depan kita ada alat untuk mengukur tensi tekanan darah ya. Di kelas waktu kita kegiatan kalian sudah baca itu cara penggunaan
cara penggunaan, lalu sudah coba-coba. Kemudian hari ini kita coba ukur tekanan darah, kita punya teman punya. Ini yang lazim dipakai oleh dokter kan? Dan tentu kalau yang lazim dipakai oleh dokter pasti dia punya hasil ini nanti jauh lebih akurat. No greetings to me. Good morning, Mom. Well, good morning everybody. Good morning, Mom. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Yes, Mom. So do I. I'm fine too, yeah? How do you feel this morning? Great, excited. So happy. Oh, so happy. Why? Because we have to. You met your boyfriend this morning? No. Yes, yeah. What is it? Yeah, I want to say that every day, every started your daily life, you should be happy. Well, today we have English class, and now we are in English, our English laboratory, and we have listening section. Yeah, and our topic today is very interesting, and I'm sure that all of you will enjoy the lesson today. We are going to talking about singing a song. Well, do you like singing? Yes. Really? Yes, Mom. If you like singing, means that you can sing a song? Yes. We are doing the song. My name is Maria Priscilla Chai Fikaldu. You can call me Fika. I am from language program class 12. Now I want to introduce our language laboratory in our school. In the language program, there have 3 languages that must be studied, including German, Indonesian, and English. We are very excited because in this teaching and learning process, we have adequate school facilities in terms of builds or in terms of educational facilities. The example of supporting our facilities is like this language laboratory. It helps us in this learning process. Thank you. saat sedang istirahat. Sekarang kami sedang berada di kantin. Suasana di sini sangat ramai. Saya Wenceslas Jumarus, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum di SMA Negeri 1 Langke Rembong. Akan beberapa informasi. Yang pertama, bahwa kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Langke Rembong untuk 3 tahun terakhir ini semua menggunakan kurikulum 2013. Jadi kurikulum ini mengacu pada Pendidikan Nasional Indonesia, ya, yang tentu punya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. SMA Negeri 1 Langke Rembong berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan lulusan yang terbaik. Ya, dan di sini di SMA Negeri 1 Langke Rembong ini kita memiliki 3 program jurusan, yaitu jurusan MIPA, Ilmu Sosial, dan Bahasa. Selain itu, SMA Negeri 1 Langke Rembong juga membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Jadi kita ambil beberapa contoh. Ada beberapa perguruan tinggi swasta yang buat MOU dengan SMA Negeri 1 Langke Rembong dengan catatan kalau misalkan kami merekomendasikan mereka untuk masuk ke perguruan tinggi yang bersangkutan, maka itu menjadi skala prioritas untuk diterima.
Nah, sedangkan dengan perguruan tinggi bahkan sekolah ikatan dinas, kita juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan beberapa informasi terkait sekolah kedinasan, sekolah-sekolah negeri yang ada di Indonesia, sehingga anak-anak kita lebih banyak mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi. Dan sebagai wakasek kurikulum, karena setiap orang yang mempromosikan atau menginformasikan perguruan tinggi yang masuk ke sini, saya selalu mengingatkan anak-anak bahwa memilih perguruan tinggi perlu hati-hati, status akreditasi harus jelas, Jadi kami memberikan atau membukakan pintu yang selebar-lebarnya untuk mereka, tetapi tetap mempertimbangkan banyak hal, jangan sampai di kemudian hari anak-anak kami mengalami persoalan. Itu harapannya. Jadi kita berharap anak-anak kita bisa diterima di dunia kerja, itu dari sisi kompetensi keterampilannya, pengetahuannya, dan juga sikapnya. Karena arah pendidikan kita tidak melihat hanya dalam satu aspek. Sama halnya dengan sasaran dari kurikulum 2013 ini, bahwa kemampuan yang diharapkan, yang dicapai oleh anak-anak itu adalah kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Saya pikir gambaran sekilas untuk kurikulum SMA Negeri 1 Langgeng Rembong demikian. Terima kasih. Teman-teman, di SMA Negeri 1 Langgeng Rembong juga memiliki fasilitas penunjang belajar. Salah satunya adalah perpustakaan. Di perpustakaan SMA Negeri 1 Langgeng Rembong banyak tersedia buku-buku pelajaran. Di antaranya adalah buku pelajaran dari jurusan IPA seperti buku pelajaran fisika, buku pelajaran kimia, dan buku pelajaran matematika. Selain itu, dari pelajaran IPS, dari jurusan IPS juga ada buku pelajaran geografi, astronomi, dan juga sosiologi. SMA Negeri 1 saat ini memasuki tahun yang ketiga dalam kaitan dengan penerimaan siswa baru secara online. Di sini kami perlu informasikan bahwa kami di tingkat sekolah melaksanakan penerimaan siswa baru itu mengacu pada juknis yang diturunkan oleh provinsi. Dan di dalam juknis itu juga tercantum sistem penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru di sini dibagi dalam beberapa jalur. Yang pertama itu adalah jalur zonasi, kemudian yang berikut itu adalah jalur prestasi, kemudian jalur afirmasi, dan perlu kami juga sampaikan di jalur prestasi ini itu dibagi dari prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Kemudian juga ada jalur perpindahan orang tua. Jadi ada orang tua yang karena tugas pindah masuk ke Kabupaten Manggarai, maka harus dibuktikan dengan surat SK perpindahan. Kemudian yang berikut juga ada siswa yang tidak naik kelas, dan itu juga diberikan suatu semacam kota khusus untuk siswa yang tidak naik kelas dan dia ingin melanjutkan studinya di SMA Negeri 1 Langgeng Rembong. Satu harapan kami bahwa siswa-siswi harus memiliki suatu prinsip untuk senantiasa taat, disiplin, sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi Anda sudah dengarkan dengan baik. Dan saya yakin bahwa ketika kita semua berjalan di dalam aturan, di dalam lembaga pendidikan ini, Anda kelak akan menjadi pribadi yang baik, yang sukses, dan juga Anda diharapkan sebagai obor untuk menerangi kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Akhirnya, saya sampaikan terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Semua, nama saya Sandra Hancu dari kelas 12 program bahasa. SMA Negeri 1 Langgeng Rembong memiliki taman baca seperti yang teman-teman semua lihat saat ini. Keunikan tersendiri dari taman baca ini adalah karena memiliki banyak bunga-bunga, sehingga
para siswa dan siswi tertarik untuk membaca dan merasa betah untuk membaca di sini. Bukan hanya siswa dan siswi saja, tetapi para guru juga turut serta untuk membaca di tempat ini. SMA Negeri 1 Langkerembong didirikan pada tahun 1965 yang mula-mula adalah sebuah sekolah swasta yang bernama SMA Swadaya Bersubsidi Ruteng. Sejak tahun 1978, SMA Swadaya Bersubsidi Ruteng dinerikan dengan nama SMA Negeri 526 Ruteng. Selanjutnya berubah nomenklatur menjadi SMA Negeri 1 Ruteng pada tahun 1982 setelah SMA Negeri 2 Ruteng didirikan. Dan pada tahun 2010 diubah nomenklaturnya menjadi SMA Negeri 1 Langkerembong. Sejak sebagai sekolah swasta, kepala sekolah yang pertama adalah Bapak Nathanael Jondo, kepala sekolah yang kedua adalah Bapak Yosep Tatu BA, dan kepala sekolah yang ketiga adalah Bapak Dr. Andus Marcel Pedor. Pada tahun 1978 terjadi peralihan dan kepala sekolahnya adalah Bapak C. Ngambut. Sejak dinegerikan sejak tahun 1978, kepala sekolah yang pertama adalah Bapak Mikael Ogos BA. Kepala sekolah yang kedua adalah Bapak Dr. Andus Yohanes Usman. Kepala sekolah yang ketiga adalah Bapak Dr. Andus Silvester Baeng. Dan kepala sekolah yang keempat adalah saya sendiri, Kalitus Kasih SPD, menjabat sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang. Visi dan misi SMA Negeri 1 Langkerembong adalah visinya meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan global dalam bingkai budaya dan karakter bangsa, serta dijauhi oleh iman dan takwa. Sementara misinya adalah 1. Meningkatkan proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 2. Meningkatkan proses bimbingan dan latihan yang efektif. 3. Menanamkan nilai-nilai pendidikan universal. 4. Meningkatkan kualitas lulusan sehingga memiliki daya saing yang tinggi, baik pada pendidikan tinggi, dunia kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi serta penguasaan bahasa asing. 6. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler unggulan. 7. Meningkatkan disiplin serta pembinaan mental dan kepribadian. 8. Mengupayakan iklim belajar yang kondusif. 9. Meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. 10. Menanamkan nilai-nilai budaya daerah Manggarai. 11. Menerapkan pola manajemen partisipatif. 12. Mengembangkan sekolah aman, hijau dan ramah lingkungan. 13. Mengefektifkan gerakan literasi sekolah secara umum dan literasi bahasa asing pada hari Sabtu. 14. Mengefektifkan penguatan pendidikan karakter secara terpadu. Sedangkan tujuan sekolah adalah tujuan umum, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan khususnya adalah 1. Guru harus mampu mengoperasikan komputer serta melaksanakan proses pembelajaran menggunakan bahan ajar cetak maupun bahan ajar berbasis TIK. 2. Memperoleh rata-rata nilai ujian akhir nasional minimal 7,00. Ketiga, peserta didik harus mampu mengoperasikan komputer serta aktif berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah. 4. Sekurang-kurangnya 50%
peserta didik harus dapat menjuarai lomba-lomba mata pelajaran pada tingkat kabupaten, dan sekurang-kurangnya 20% peserta didik harus dapat menjuarai lomba-lomba mata pelajaran pada tingkat provinsi, dan minimal seorang peserta didik dapat mengikuti lomba tingkat nasional. 5. Memiliki kelompok ilmiah remaja atau KIR atau kelompok Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI. 6. Menjuarai lomba-lomba bidang olahraga serta pagelaran seni dan budaya minimal di tingkat kabupaten. 7. Pembinaan mental dan kepribadian secara berkala oleh konselor, pembinaan kerohanian menjelang Hari Raya Keagamaan, serta merayakan Hari Raya Keagamaan secara bersama. 8. Mengupayakan lingkungan sekolah yang bersih dan indah dengan ditanami berbagai bunga dan pohon, baik itu ditanam langsung atau ditanam di pot. Kegiatan ekstrakurikuler pada SMA Negeri 1 Langkerembong. 1. Kelompok kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kegiatan ekstrakurikuler wajib dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib adalah pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan dalam 3 model, meliputi model blok, model aktualisasi, dan model reguler. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pilihan terdiri dari yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bola basket, futsal, tenis meja, bulu tangkis, dan bola takraw. Yang berikutnya adalah karate, kempo, taekwondo, dan pencaksilat. Yang berikutnya adalah atletik dan catur. Yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler seni, itu seni musik, suara, tari, peran, dan media, meliputi band termasuk piano solo tunggal, drum band atau marching band, orkestra, paduan suara termasuk vokal solo tunggal, dan angklung. Yang berikutnya adalah cheerleader, modern dance, traditional dance, dan teater. Lalu jurnalistik, majalah dinding, fotografi, dan sinematografi. Berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler olimpiade atau lomba mata pelajaran terdiri dari Olimpiade Sains Nasional atau OSN yang terdiri dari mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, kebumian, astronomi, dan komputer. Berikutnya adalah 4 pilar kebangsaan. Setelah itu bahasa Indonesia yang terdiri dari debat, pidato, menulis puisi, dan menulis cerpen. Bahasa Inggris terdiri dari debate, speech, poem, storytelling, dan singing competition, dan lain-lain. Lalu bahasa Jerman terdiri dari kegiatan debat, pidato, menulis puisi, dan menulis cerpen. Lalu yang terakhir adalah lomba cerdas cermat atau LCC. Kegiatan ekstrakurikuler yang berikut adalah kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang terdiri dari Palang Merah Remaja, usaha kesehatan sekolah atau pendidikan lingkungan hidup, kelompok ilmiah remaja atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, Paskibra, kerohanian, koperasi atau kewirausahaan.